Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hila Januarista dari kelas MN 20F. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan kembali dari video yang telah diberikan mengenai perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya ini merupakan istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Nah, di dalam perilaku biaya ini ada dasar-dasarnya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah. Artinya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Yang kedua, biaya variabel. Ini yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Yang terakhir, biaya campuran. Biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Selanjutnya, klasifikasi biaya sesuai dengan perilakunya. Ada batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang atau long run, semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendeknya atau short run, paling tidak satu biaya adalah tetap. Sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Kemudian ada model perilaku biaya. Masukkan beberapa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Metode pemisahan biaya campuran. Ada metode tinggi rendah. Nah, metode ini untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik tinggi dan titik rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Yang kedua, metode scatter plot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Selanjutnya, metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Penggunaan program regresi. Program regresi spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Selanjutnya, penilaian manajerial. Beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.